di Masjid Agung, Masjid Agung Bandung, kawan. Ada perempuan, kawan. Perempuan di sini.
Bagi jamaah laki-laki yang masih berada di ruang sebelah timur, kami persilahkan agar masuk ke ruang utama. Bagi yang sudah di ruang utama, diisi saat yang masih kosong.
Bagi jamaah pria yang berada di ruang sebelah timur, kami persilahkan agar masuk ke ruang utama untuk melaksanakan sholat. Bagi yang sudah di ruang utama, silakan isi saf yang masih kosong. Allahu Akbar,
masuk ke ruang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagi yang sudah di ruang utama, silakan isi sapi yang masih kosong, terutama di bawah. Allahu Akbar,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah. Sebentar lagi salat Id akan segera dilaksanakan. Yang akan bertindak sebagai imam yaitu Ustaz Anam Suryana dan khatib akan dibawakan oleh Dr. Haji Raja Jadi Komarudin Habib. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, mari kita dengarkan ada sambutan dari Bapak Haji Rudi Wiranata Kusuma SH MA MBA sebagai Ketua Masjid Bapak Masjid Agung Bandung. Oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat, rekan-rekan, warga Kota Bandung yang kami cintai. Mari kita panjatkan pada hari yang mulia ini, disaksikan oleh para malaikat, dinaungi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memanjatkan puji dan syukur atas segala ridhonya, kita bisa bersama-sama diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan segala perintahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung Bandung, masjid yang bersejarah berusia 215 tahun didirikan oleh pendiri Kota Bandung. Di hari yang agung dan mulia ini, yang penuh berkah, insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, perkenankanlah kami selaku Nazir Masjid Agung Bandung yang terletak di Provinsi Jawa Barat menyampaikan penyelenggaraan Idul Kurban pada tahun ini 2026. Alhamdulillah kami menerima titipan hewan kurban. Ada dua jenis hewan kurban, yaitu berupa sapi sejumlah 4 ekor, domba atau kambing sekitar 6 ekor. Perlu disampaikan bahwa penyembelihan hewan kurban insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 9 pagi. Sedangkan hewan kurban sapi akan dilaksanakan di rumah potong hewan Jalan Popot Cirangrang, insya Allah besok hari Kamis pada tanggal 11 Zulhijjah 1447. Jadi untuk domba dan kambing kita akan laksanakan di sini. Insya Allah daging hewan kurban tersebut akan kami salurkan langsung kepada jamaah masyarakat binaan para pengurus dan holding yang berada di wilayah Kota Bandung. Untuk itu, dari lubuk hati yang dalam kami haturkan
Terima kasih kepada Budoni yang telah berkenan menitipkan hewan kurban di Masjid Agung Bandung. Semoga kurban Bapak dan Ibu selayaknya insya Allah diterima menjadi amal soleh dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahimahullah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam waktu dekat berkenan selaku khotib pada acara Idul Adha ini yang terhormat Pemukarom Bapak Profesor Dr. K. Haji Raden Edi Komarudin MAG. Beliau sebagai Kabid Idarah Masjid Agung Bandung dan Wakil Sekretaris Dewan Masjid Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang akan kita dengarkan waktunya dengan judul pengorbanan dan cinta dalam ketaatan. Dan selaku imam insya Allah Ustaz Khori Anang Suryana. Selanjutnya kami sampaikan kepada para jemaah yang membawa barang-barang yang berharga seperti HP dan lain-lainnya disesuaikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kehusuan sholat dan khutbah ibadah. Sekali lagi, mari kita berhikmat seperti halnya para saudara-saudara kita Padang Arafah. Kemarin kita sudah melakukan minimal 1 hari puasa. Semoga Allah mengabulkan segala bentuk doa dan keinginan yang kita sampaikan. Amin. Akhirnya atas nama segenap pengurus Nazir Masjid Agung Bandung di Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sama persiapan untuk melakukan ibadah sholat. Senantiasa kita jaga kekhusyuan, kehikmatan dalam hari yang berbahagia ini yang penuh dengan berkah. Atur nuhun kasadayana sakalieutik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الأبرار الليل رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu a'lam. Jamaah ibadah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertakbir bersamai miliaran umat manusia seluruh dunia. Akidah kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi boleh jadi ketika kita selalu basah lidah dengan menyebut asma Allah yang Maha Agung itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih mengutamakan ego kita, mengabaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada hari ini untuk mengembalikan jati diri kita dalam keadaan yang suci, agar dalam setiap kehidupan kita selalu mengutamakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha yang kita berkumpul pada hari ini terfokus pada dua nilai yang utama. Pertama, ketaatan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap sesama manusia. Hari ini kita refleksikan kembali bagaimana cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat, kisah haru ini diabadikan. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menunggu puluhan tahun ingin mendapatkan putra, tapi kemudian setelah putra yang disayanginya lahir, kemudian beranjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangan. Kita membaca dalam Al-Quran riwayat kisah haru ini ketika Allah menyampaikan dalam surat As-Saffat, qala ya bunayya inni ara bil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, semalam ayah bermimpi menyembelih engkau. Fanzur madza tara, perhatikan olehmu dan bagaimana pendapat. Bagaimana respon Ismail pada Ibrahim pada saat itu? Ismail berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu, insyaallah kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Mengapa Ibrahim begitu tegar ketika menerima perintah Allah untuk menjemputkan dan melaksanakan? Dan mengapa pula Ismail alaihissalam
anak-anak yang begitu ikhlas untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, karena Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, kedua-duanya memiliki cinta yang lebih dari cintanya pada dunia dan isi. Cinta kepada Allah mereka utamakan daripada cinta kepada dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah Ibrahim ini menjadi kewajiban bagi umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan kurban. Di dalam surat yang terpendek yang kita baca dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita, fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan dunia berkurban. Selama ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung-hitung nikmat dari Allah, kalian akan dapat menghitungnya, karena sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita mata sekaligus dengan melihatnya. Banyak dari saudara kita yang mendapatkan karunia mata oleh Allah tapi tidak mampu untuk melihat. Allah beri kita lidah untuk berbicara. Banyak saudara kita yang diberi karunia Allah lidah tapi tidak bisa berbicara. Kita diberi Allah anugerah telinga dan kita mampu mendengar. Banyak ada saudara kita yang diberi telinga tapi tidak mampu mendengar, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita, kata Allah, Salat menjadi salah satu kewajiban yang dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkurban. Ibadah berkurban adalah ibadah yang mewujudkan keikhlasan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, ma amila adami amalan yauman nahri ahabba ila Allah min ilhaqid dambi. Tidak ada amal yang dilakukan oleh umat manusia pada saat Idul Adha selain daripada menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Kata Rasul, kelak hewan-hewan kurban yang disembelih akan datang menjadi saksi di hari kiamat. Akan datang menjadi saksi bagi amal keikhlasan kita di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hiyal adhahi? Apa makna hewan-hewan kurban yang kita sembelih? Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Pelaksanaan kurban itu adalah sebagai sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa kalian. Fama lana fiha, ya Rasulullah, apa keuntungan bagi kita dengan kurban-kurban itu? Rasul menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun. Untuk setiap lembar bulu dari hewan yang kita kurbankan, itu akan menjadi kebaikan. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jamaah umat Allah, selain sebagai wujud rasa syukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya pada kita, maka berkurban itu adalah wujud cinta kita
kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai kita dalam melaksanakan kurban, tidak melihat berapa harga hewan yang kita kurbankan. Allah hanya melihat ketakwaan kita terhadap pelaksanaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan mencapai keridhaan Allah daging hewan kurban dan darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepada keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kalian, keikhlasan untuk berkurban yang akan menjadikan Allah ridha kepada mereka yang berkurban. Karena itu, siapa saja yang memiliki kelebihan kemudian tidak berkurban, Rasulullah SAW memberikan pernyataan tegas, malan yudhhi man kana lahu si'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Bayangkan andaikan kita nanti berkumpul pada hari kiamat, kita mencari sosok yang akan memberikan syafaat kepada kita, sedangkan Nabi Muhammad menjauhi kita, menghindar dari kita karena alasan kebakhilan kita, kegigiran kita, karena tidak mau melaksanakan perintah kurban pada hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang paling penting dan wilayah kurban ini adalah kepedulian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita boleh jadi makan kurban itu sudah biasa, tapi bagi mereka yang fakir, mereka yang miskin, mendapatkan kesulitan, boleh jadi hari Idul Adha adalah satu-satunya hari yang dinantikan untuk makan daging. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mungkin bisa bersenang-senang makan dengan enak bersama keluarga, tapi boleh jadi di luar sana ada seorang ayah yang menangis karena tidak mampu membeli baju seragam untuk putra putri. Di sini kita bersenang-senang bisa makan dengan enak, tapi di luar sana boleh jadi ada ibu yang menutupi lapar diri dan anaknya dengan air putih semata. Bayangkan ketika anak-anak mereka melihat rumah-rumah tetangga yang lebur karena olahan daging kurban, tapi di rumahnya sendiri dapurnya tidak mengepul karena tidak ada yang bisa dikasih. Rasul mengancam kita dengan sabdanya, man bada sab'ana wajaruhu ja'imun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman padaku, kata Rasul, orang yang melewati malamnya dengan kekenyangan, tapi tetangganya kelaparan di samping padahal dia tahu tentang keadaannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atau membaca bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Musa berkata, ya ilahi, aina naqbuka, Tuhan, di mana kami bisa menemuimu? Allah menjawab, udlubni indal munqasirati qulubuhum. Carilah aku di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Manhum, siapa mereka yang hancur hatinya? Mereka adalah susah, kesulitan, termasuk al-fuqara wal masakin. Mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Pesan itu menghadirkan kepada kita bahwa boleh jadi kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah kita tidak terima karena tidak memberikan kemuliaan. Dan kita
bisa dekat dengan Allah bukan hanya karena ibadah ritual kita semata. Boleh jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena membaca Al-Quran kita harian, mingguan, bulanan. Boleh jadi kita juga bisa dekat dengan Allah bukan karena sholat kita, puasa kita, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena kedekatan kita dengan orang-orang yang fakir, orang yang miskin, yang dalam kesulitan. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasul terhadap orang-orang yang fakir, orang miskin, ini adalah orang-orang mulia yang Allah pastikan mereka akan masuk ke surga setengah hari daripada orang-orang yang kaya. Orang kaya itu akan sibuk dengan hisab dari Allah atas kekayaan. Jadi mereka yang tidak punya lebih cepat melenggang ke surga juga. Satu hari dalam hitungan kehidupan dunia, Al-Quran al-Fi sanatin baikan 1000 tahun hitungan hari ini, sehingga orang-orang fakir, orang miskin itu bisa masuk juga 500 tahun lebih daripada orang-orang yang kaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sekali-kali kita mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang mendapatkan kesulitan. Kita jadikan mereka sebagai sahabat kita. Kita hilangkan di hari ini sifat egois kita, sombong kita, sikap takabur kita. Kita ganti dengan sifat lemah lembut kita, dermawan kita, untuk mengurutkan tangan, merangkul mereka dan menghapus air mata orang-orang yang mendapatkan kesulitan dan usaha. Mudah-mudahan Allah merahmati kita menjadi orang-orang yang tidak sombong, tidak takabur, dan juga merahmati kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang yang mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum bil Qur'an wa nafa'ana bihi ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah ala ma an'ama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullah la khariqa wa al-syarri ba'ida. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwan muslimina fi Palestin wa fi Iran wa fi jami'il muslimin. Allahumma kafarat al-musyrikin a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama para magandang tayo sa Pak. Ya, Pak. Dari mana? Saya dari sini. Sekarang sudah selesai, kita pergi ke acara kita untuk hari ini selesai. Sampai Idul Adha, kawan. Itu indah, itu ramai, itu semangat.
Yang amanah 5.000 Cimol. Ya, oh iya, enggak saya. Melahirkan, membesarkan suami. Ditambah jadi bau. Sekarang sudah selesai kita sholat Idul Adha, kawan-kawan. Ya, inilah masjid provinsi Jawa Barat di alun-alun kota Cimahi. Alun-alun kota Cimahi. Indah dan Satu 163. Terima kasih. Nggak terlalu, Bro. Inilah kawan kondisi Masjid Agung.
Ini rumah wali kota, wali kota Bandung. Ini rumahnya, rumah wali kota. Ini di alun-alun kota Bandung. Alhamdulillah, kita udah sampai di parkir motor. Oke kawan, ini alun-alun itu masjid. Tadi saya sholat di sana. Ini alun-alun kota Bandung kawan. Oke. Sekian liputan saya Idul Adha 1447 Hijriah tanggal 27 Mei 2026. Oke kawan, sampai nanti. Ya.